Jangan langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 mau mempresentasikan bab 11 masalah komunikasi. Pengertian dan fungsi komunikasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan proses penyampaian informasi yang akurat dan pemahaman atas informasi dari suatu unit ke unit yang lain, tidak hanya viral dalam perumusan tujuan organisasi, tetapi juga merupakan peralatan dan sarana penting melalui kegiatan organisasi. Komunikasi adalah satu usaha praktek dalam mempersatukan pendapat-pendapat, ide-ide, persamaan, pengertian, dan persatuan kelompok. Aktivitas komunikasi memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Komunikasi dalam kelompok adalah mekanisme dasar para anggota yang memperlihatkan kepuasan dan frustasi. Fungsi terakhir dari komunikasi adalah untuk memfasilitasi pengambilan keputusan. Komunikasi organisasi. Jaringan kelompok kecil yang formal. Jaringan organisasi yang formal dapat menjadi lebih rumit, meliputi ratusan orang dan setengah lusin atau lebih banyak level hierarki. Kabar selentingan atau gosip dalam sebuah kelompok atau organisasi disebut kabar selentingan, meskipun rumor dan gosip dikirim melalui kabar selentingan yang informal. Mode komunikasi. Komunikasi lisan. Sarana utama dalam menyampaikan pesan adalah komunikasi lisan, pidato, diskusi formal, satu-satu dalam diskusi kelompok, serta rumor secara informal atau kabar selentingan merupakan bentuk tak terkenal dari komunikasi lisan. 2. Komunikasi melalui tulisan, melalui email, pesan singkat, organisasi secara berkala, dan banyak metode lain yang menyampaikan tulisan dengan kata-kata atau simbol. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal meliputi gerakan tubuh, intonasi atau penekanan yang kita berikan atas kata-kata, ekspresi wajah, serta jarak fisik antara pengiriman dan penerima. Yang termasuk komunikasi nonverbal adalah ekspresi wajah. Wajah merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi. Karena ekspresi wajah cerminan suasana emosi seseorang. Kontak mata merupakan sinyal alamiah untuk berkomunikasi. Sentuhan adalah bentuk komunikasi personal, mengingat sentuhan lebih bersifat spontan daripada komunikasi verbal. Postur tubuh dan gaya berjalan. Sound atau suara. Rintihan, menarik napas panjang. Tangisan juga salah satu ungkapan perasaan dan pikiran seorang yang dapat dijadikan komunikasi. Selanjutnya dilanjutin oleh Siti, Mas. Pengetahuan sebelumnya, orang-orang yang berpengetahuan sangat luas mengenai suatu objek lebih condong menggunakan strategi pemrosesan yang dikendalikan kepribadian. Suatu kepribadian individu yang cenderung persuasi oleh bukti dan fakta-fakta. Karakteristik pesan, faktor lain mempengaruhi apakah orang menggunakan strategi pemrosesan adalah karakteristik pesan itu sendiri. Hambatan-hambatan dalam komunikasi yang efektif. 1. Penyaringan. Hambatan yang pertama adalah komunikasi di mana tidak semua informasi disampaikan. 2. Persepsi selektif. Biasanya penerima dalam proses komunikasi secara selektif menerima dan mendengar berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik personal lainnya. 3. Informasi berlebih. Dalam proses komunikasi ada kalanya seseorang menambah atau mengurangi informasi yang didapat dalam disampaikannya. Emosi. Emosi dapat mempengaruhi komunikasi, misalnya pesan yang diterima seseorang ketika ia sedang marah atau kesal dibandingkan dengan ketika ia sedang senang atau ceria akan berada tempat keefektifan komunikasinya. Bahasa. Dalam bahasa yang kita gunakan sehari-hari kali ada kata yang bisa mengandung banyak makna ketika diucapkan.
6. Kegelisahan komunikasi. Diperkirakan 5-20% dalam populasi menderita kegelisahan atau kecemasan dalam melakukan komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses yang mempunyai komponen dasar sebagai berikut: pengiriman pesan, penerima pesan, dan pesan. Semua fungsi manajer melibatkan proses komunikasi. Proses komunikasi dimulai dengan adanya pengiriman pesan yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang agar dapat dipahami sesuai dengan apa yang disampaikan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 11, kelompok 1 bab 11 mengenai komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.